Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Rabu 21 Juni 2023, Pekan Biasa ke-11. Hari ini peringatan Santo Aloysius Gonzaga, seorang biarawan. Bacaan-bacaan liturgi hari ini. Bacaan yang pertama dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 9 ayat 6 sampai 11, dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai 6 dan ayat 16 sampai 18. Rasul Paulus dalam bacaan yang pertama hari ini menegaskan kepada jemaat di Korintus, yang menabur sedikit akan menuai sedikit, dan yang menabur banyak akan menuai banyak. Pertanyaan refleksi. Mengapa ada pernyataan seperti itu dari Rasul Paulus? Adakah sesuatu yang dia rasakan, yang terjadi dalam diri orang-orang yang percaya kepada Kristus dalam jemaat di Korintus itu? Paulus hadir di sana untuk mewartakan kerajaan Allah, untuk membangun jemaat Allah, membangun kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Artinya Paulus mulai mempersiapkan segalanya, membangun umat Allah untuk menjadi sebuah gereja sebagai umat Allah yang kokoh, yang kuat, yang sungguh percaya kepada Kristus. Karena itu usaha-usaha awal itu pasti membutuhkan pengorbanan, waktu, tenaga jemaat di Korintus, dan tidak saja itu, mungkin juga pengorbanan secara material, secara materi, entah itu uang atau apapun itu. Dan mungkin juga ketika ada upaya Rasul Paulus untuk membangun kehidupan jemaat secara keseluruhan, rohani, jasmani, yang membutuhkan banyak pengorbanan, Paulus melihat ada rasa enggan dalam jemaat Korintus, enggan untuk menyumbang, enggan untuk memberi, walaupun itu semua berguna demi kehidupan gereja, demi kehidupan orang-orang yang percaya di situ. Paulus tahu persis bahwa mereka takut, jangan sampai kalau mereka memberi banyak, lalu apa yang terjadi dengan kehidupan mereka? Mereka mungkin merasa takut akan kekurangan. Apa yang mereka butuhkan tidak bisa terpenuhi karena sudah banyak yang mereka beri untuk pembangunan kehidupan jemaat secara umum. Dan karena itu Paulus mengeluarkan sebuah pernyataan, yang menabur sedikit akan menuai sedikit, dan yang menabur banyak akan menuai banyak. Dan lebih jauh, untuk memberikan kekuatan dan peneguhan bagi mereka supaya jangan takut memberi banyak, Paulus berbicara tentang Allah yang akan membalas semua pengorbanan yang mereka berikan untuk Allah melalui pembangunan jemaat Allah sendiri. Saudari dan saudara yang terkasih, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam bacaan pertama hari ini sangat relevan untuk kehidupan beriman kita dewasa ini. Memang persembahan secara material, uang atau apapun itu, bukan satu-satunya persembahan yang bisa diberikan untuk pembangunan jemaat Allah, pembangunan gereja, untuk segala aktivitas gerejanya. Tetapi
ketika orang diminta untuk memberikan sedikit lebih secara material, uang misalnya, orang banyak kali juga enggan. Orang takut. Orang berpikir, kalau saya memberi, mempersembahkan uang, lalu apa yang terjadi dengan kehidupan saya? Karena orang masih berpikir, saya juga membutuhkan uang untuk kehidupan saya secara jasmani, untuk kehidupan keluarga. Lalu banyak kali orang akhirnya enggan untuk memberi banyak. Bahkan mempersembahkan sesuatu untuk pembangunan jemaat tidak saja dalam bentuk uang, dalam waktu, tenaga, pikiran. Dan untuk hal seperti ini juga orang masih berpikir panjang. Kalau saya harus hadir di sana, harus aktif di sini, di situ, secara gerejani, lalu bagaimana untuk keluarga saya? Benar juga. Tetapi berpikir terlalu luar biasa, berpikir seakan-akan waktunya kurang untuk keluarga, untuk hal-hal yang sifatnya pribadi, sampai lalu kemudian menjadi semacam hambatan untuk terlibat membangun kehidupan jemaat, itu juga tidak benar. Rasa takut bahwa akhirnya kita kekurangan ini, kekurangan itu. Rasa takut nanti kita tidak bisa memenuhi kebutuhan kehidupan keluarga atau kehidupan pribadi kita hanya karena kita sudah diminta untuk memberi banyak untuk gereja, untuk pembangunan jemaat. Itu sebenarnya dipatahkan oleh apa yang dipersaksikan oleh Paulus, bahwa Allah akan memperhitungkan semuanya itu. Siapa yang memberi banyak, siapa yang menabur banyak akan mendapat banyak, dan siapa yang menabur sedikit akan mendapat sedikit, akan menuai sedikit. Saudari dan saudara terkasih, apapun kalau itu untuk Allah, silakan memberi sebanyak-banyaknya, karena Allah akan juga memberi kepada Anda, kepada kita sekalian, yang mempersembahkan diri kita, yang mempersembahkan apa yang kita miliki secara material misalnya. Allah juga yang akan memperganda apa yang kita butuhkan dalam keseharian kita. Jadi tidak perlu takut dan cemas untuk memberi banyak, untuk menabur banyak, entah waktu, tenaga, pikiran, ataupun pemberian secara material. Saudari dan saudara yang terkasih, sementara dalam bacaan Injil, Yesus menegaskan tentang 3 kewajiban kehidupan keagamaan: sedekah, berdoa, dan berpuasa. Dan Yesus mengharapkan supaya ketiga kewajiban kehidupan beragama itu harus dilaksanakan tidak pertama-tama demi manusia, tidak pertama-tama supaya dipuji dan dilihat orang, tetapi pertama-tama melakukan itu sebagai sebuah bentuk persembahan kehidupan kita kepada Tuhan. Ketika para muridnya dan orang yang percaya kepadanya melakukan ketiga kewajiban keagamaan itu supaya dilihat oleh manusia, maka upahnya sudah orang itu dapatkan, yakni pujian dari manusia. Dan karena itu jangan pernah berharap akan mendapat balasan dari Tuhan, karena orang itu atau siapapun itu yang melakukan ketiga kewajiban keagamaan hanya supaya dipuji orang, dia sudah mendapat upahnya dari manusia berupa pujian, dan dia tidak akan mendapatkan apa-apa dari Tuhan menurut apa yang dikatakan Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Dan Yesus berharap 3 kewajiban kehidupan beragama itu
harus kita lakukan. Dan kalau kita lakukan, semuanya itu demi Allah sendiri. Bukan demi tujuan yang dangkal. Supaya dipuji dan dimuliakan orang. Supaya diceritakan orang bahwa orang ini hebat karena memberinya banyak. Tidak. Semuanya dipersembahkan dengan tulus. Demi kemuliaan Tuhan. Dalam pembangunan kehidupan beriman. Kehidupan berjemaat. Saudari dan saudara yang terkasih. Saya yakin dan percaya kita telah melakukan semuanya itu. Tetapi sebuah refleksi untuk kita. Sejauh mana apa yang kita lakukan. Ketiga kewajiban kehidupan beragama itu. Kita lakukan apa yang memotivasi kita. Dari manusia. Untuk memperlihatkan kehebatan kita. Atau demi Tuhan sendiri. Saudari dan saudara terkasih, hari ini kita memperingati Santo Aloysius Gonzaga, seorang biarawan. Dia lahir di Mantua, Italia. Nama panggilannya Luigi. Dia berasal dari sebuah keluarga bangsawan yang kaya raya. Tetapi dia tidak terbuai oleh kekayaan keluarganya. Sejak kecil dia mengarahkan hatinya, dirinya, hidupnya kepada Tuhan. Pada umur 10 tahun ia berikrar untuk hidup selibat. Dia menerima komuni dari Santo Carolus Borromeus. Umur 16 tahun dia masuk biara Serikat Yesus SC di bawah bimbingan Santo Robertus Bellarminus. Dia memang berupaya untuk meniru kehidupan Yesus. Imitatio Christi. Tetapi keinginannya itu hanya berlangsung sebentar aja. Selama 23 tahun dia mau meniru kehidupan seperti Yesus sendiri. Dan pada akhirnya dia meninggal dunia. Saudari dan saudara terkasih, kalau sedikit kita paham tentang riwayat hidup Santo Aloysius Gonzaga, di sana nampak dalam konteks kedua bacaan liturgi hari ini, nampak bagaimana hidup yang mempersembahkan diri seluruhnya untuk Tuhan. Hidupnya sangat berarti. Umurnya tidak panjang, 23 tahun. Tapi dalam umur yang 23 tahun, dia sudah memberi banyak. Dia sudah menabur banyak. Karena itu, dia, orang kudus ini, pasti mendapat banyak dari Tuhan. Karena hidup seluruhnya selama 23 tahun dipersembahkan khusus untuk Tuhan. Dia memberi banyak. Dia menabur banyak. Dan karena itu pasti orang kudus ini mendapat banyak dari Tuhan, yakni keselamatan. Tuhan memberkati.